Jadi besok insya Allah ya. Nanti kalau misalnya Anda selesainya baru jam 11, diinfoin aja ke Bu Asri, mungkin nanti kita tambahannya hari Kamis malam mungkin ya, karena hari Kamis sore itu saya seminar. Tapi kalau seminarnya cepat selesai, jam 4 udah selesai, mungkin kita bisa sorenya ya. Gitu ya Dek ya, halo semuanya. Oke ya? Oke. Boleh gitu aja, tapi maksud saya Anda istirahat dulu setengah jam gitu ya, makan dulu, baru kemudian Bu Asri isi gitu ya Dek. Jadi Anda istirahat dulu 15 menit lah untuk makan dulu gitu ya, baru kemudian saya isi, oke? Semuanya ya. Nanti bilang aja ke Bu Fitri kalau saya mau ngisi, jadi Bu Fitrinya nggak lewat jam gitu ya. Itu ya Dek ya. Boleh gitu semuanya? Oke, makasih ya. Udah muncul materi saya Dek? Halo? Bilangan. Tolong udah muncul, Bu. Saya soalnya ini. Oke. Ntar saya kasih. Oke. Mudah-mudahan yang materi besok itu kalau bisa offline karena udah perhitungan. Jadi besok itu kita bahas perhitungan sekaligus kisi-kisi untuk UTS-nya ya. Oke. Ya, jadi kita akan bahas tentang dasar-dasar rekayasa traffic ya. Yang pertama tentang ini. Mungkin Anda sering nemuin kejadian ini ya. Jadi kalau Anda melakukan komunikasi, sering kadang muncul kondisi kita dapat network tapi busy. Suara saya kedengeran nggak, Dek? Halo semuanya? Terdengar nggak suara Bu Asri? Oke, maaf ya. Oke. Jadi, atau kita nemuin kondisi di mana kita dapat tulalit karena networknya penuh. Nah, jadi tujuan dari rekayasa traffic itu adalah bagaimana meminimumkan supaya kondisi ini tidak terjadi gitu ya. Nah, dalam melakukan rekayasa traffic ini, kita tahu bahwa yang berpengaruh itu ada 3 hal ya. Jadi ini yang berpengaruh ya. Yang pertama adalah QoS gitu ya, quality of service. Jadi kita bisa bicara QoS itu atau cost, ini tergantung dari sistem yang kita pakai ya. Jadi kalau kita bicara rekayasa traffic seperti ini ya. Jadi ini ada sistem, di tengah ada sistemnya. Kemudian ini ada incoming call gitu ya, incoming call. Yang ini ada outgoing-nya, outgoing call. Ya. Kalau kita bicara sistem di sini, nah sistem ini tergantung dari bentuk teknik switch-nya. Padahal Anda tahu bahwa teknik switch itu ada berapa macam deh? Ada berapa teknik switch? Halo? Ada 2 ya Ibu? Ada 2, iya betul, yaitu Paket switch S dan PS. Iya, oke. Jadi, misalnya kita berbicara bahwa di sini kita adalah CS, maka artinya incoming call yang masuk di sini bentuknya adalah voice, gitu ya. Tapi pada saat kita bicara bahwa sistem di sini adalah PS, gitu ya, Dek, maka incoming call di sini bentuknya adalah multimedia, seperti itu ya. Demikian juga dengan pengaruh sistem yang ada di dalam gitu ya. Jadi Anda tahu bahwa teknologi di sini kan berpengaruh. Jadi kalau kita bicara CS gitu ya, bahwa itu adalah voice, maka kalau CS itu parameter ukurnya adalah apa, Dek? Kalau kita bicara CS, parameter ukurnya adalah GOS. GOS, betul. Jadi di sini yang dipakai sebagai parameternya adalah GOS. Ya, jadi di sini yang ini tadi, ini tergantung dari teknologi switch yang kita pakai. Apakah kita berbicara kita adalah CS ataukah kita PS. Nah, sedangkan yang akan kita analisa sekarang, yang akan kita pelajari itu adalah CS ya. CS yang akan kita pelajari ini
adalah CS di dua jaringan. Ada di jaringan seluler, yaitu GSM atau 2G gitu ya. Dan CS di jaringan fix, yaitu jaringan PSTN. Nah, tapi meskipun kita bicara di dua jaringan yang berbeda gitu ya, tetap parameter yang kita ukur adalah cost. Seperti itu ya. Nah, jadi satu yang mempengaruhi traffic adalah cost atau QoS. Ini tergantung dari teknik switch-nya. Kalau kita bicara bahwa yang kita bicarakan adalah CS, maka di sini yang dipakai sebagai ukuran adalah cost. Anda tahu bahwa kemarin kita bicara bahwa parameter cost kita ukurannya berapa, Dek? Berapa nilainya? Cost kita? 2% ya, Bu? Iya, betul. Kurang dari 2%. Apa artinya? Cost kurang dari 2%? Jika ada 100 panggilan. 2 dari per 100, Bu. 100 telepon. Iya, betul sekali. Makasih ya. Dari 100 panggilan, kalau ada 100 panggilan yang masuk, maka sebetulnya yang diizinkan untuk blok atau gagal artinya adalah hanya 2 panggilan saja. Jadi tadi ya kalau kita lihat seperti ini sistemnya, ya artinya bahwa kalau kita bicara bentuk seperti ini harusnya logikanya semua incoming call itu harus terlayani, ya harus dilayani ya, harus menjadi outgoing call gitu ya. Tapi pada kenyataannya ada yang terblok gitu ya, ada yang reject. Nah yang reject itu, kalau kita bicara PCS, maka kalau kita punya 100 panggilan gitu ya, maka yang terblok itu maksimum hanya boleh ada 2 panggilan. Artinya yang diterima adalah 98 panggilan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang menjadi parameter kedua adalah kapasitas atau traffic load, atau kita sebut sebagai beban traffic ya. Beban traffic itu sebetulnya beban traffic ini ditunjukkan di mana? Ini Dek. Beban traffic itu adalah ini. Jadi ini itu adalah menunjukkan beban traffic. Nah, beban traffic ini parameternya adalah A. Ya. Jadi kalau cost itu parameternya adalah B, ini ya saya tulis di sini aja ya. Cost ini parameternya adalah B. Kita bisa menyebut cost itu sebagai nama lainnya ya. Kita bisa menyebutnya dengan derajat layanan. Gitu ya, derajat layanan. Atau kita juga bisa menyebut cost sebagai probabilitas blocking, di mana nilainya adalah tadi ya kurang dari 2%. Dan lambangnya adalah kita lambangkan dengan B. Ya, jadi kalau kita lihat segitiga ini, maka ini jadi ada satuannya ada lambangnya B. Sedangkan kalau beban traffic ini lambangnya adalah A. Ini untuk di CS ya, Dek. Kita bicara CS ya. Kita bicara CS. Nah, yang ketiga apa nih? Yang ketiga adalah sistem capacity. Apa yang dimaksud dengan sistem capacity? Jadi kalau kita berbicara panggilan ya, misalnya ini adalah sebuah saluran transmisi ya. Kalau kita berbicara CS, bagaimana sifat komunikasinya, Dek, di CS? Bersifat apa? Bersifat apa, Dek? Bersifat apa komunikasinya di CS? Analog, Bu. Bukan. Komunikasinya analog ya, tapi sifatnya bagaimana komunikasinya antara TX dengan RX, dia bersifat apa? Dedicated. Yes, betul, dedicated. Apa artinya dedicated? Terdedikasi. Jalurnya hanya satu, Bu. Bukan, dilengkapi. Jadi nanti besok kalau ujian ya, tolong kalau ujian nanti, kalau Bu Asri minta jelaskan perbedaan antara CS dengan PS gitu ya. Anda bilang CS itu dedicated gitu ya. Kalau PS itu share bandwidth, tolong dilengkapi ya, jangan cuma gitu aja.
Dedicated artinya apa coba? Ayo, sudah kan? Jalur yang tersedia hanya untuk yang melakukan komunikasi. Nah, gitu betul 100 ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi lihat misal ini adalah sebuah saluran transmisi ya. Saluran transmisi ini misalnya dengan menggunakan multiplexing dibagi menjadi beberapa kanal seperti ini. Ya. Katakanlah ada N1, N2, N3, N4, N5 sampai N. Kemudian ini adalah local exing-nya ya. Sentral yang terdekat dengan user. Ini berarti adalah usernya. Ini juga begitu ya. Nah, seperti ini. Ini katakanlah ini usernya ya. Ada A, ada B, ada C, ada D. Ini juga usernya ya. Ada E, ada F, ada G, dan ada H. Nah, pada saat ini kita gunakan gitu ya. Kita duduki. Nah, maka pada T yang sama, berarti kalau kita lihat ini, hanya berapa user yang bisa menduduki kanal di... Halo? Ada berapa user? Kalau ini? Iya, betul. Di sini jumlah kanalnya ada berapa? Di gambar ini. Ada 4, berarti 8 user. Ini ya ada berapa? Sorry. Ada 5 ya? Ada berapa? Ada 5 kan? Kalau di sini kan N-nya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan N-nya sama dengan 5. Benar ya? anak kita Semuanya? semangat kalau jamnya Bu Asri. Halo, benar ya? Nah, dengan N5 ini artinya pada T yang sama hanya ada 5 user yang terlayani. Artinya user yang ke-6 dia akan bagaimana, Dek? Akan terblok. Seperti itu. Jadi kapasitas sistem kalau kita bicara di CS itu ada dinyatakan dengan jumlah kanal. Kenapa? Karena sifatnya yang dedicated ini. Paham, Dek? Ya kan, kalau dedicated kan di sini cuma ada 5 kanal. Artinya pada T yang sama hanya mampu gitu ya menghandle 5 panggilan aja. Bener ya, Dek? Ngerti nggak? Halo? Bener ya? Artinya pada saat user ke-6 mau mencoba untuk menduduki kanal, maka dia akan terblok atau akan reject. Halo semuanya, paham ya? Paham nggak ini? Oke. Jadi, nah, sistem capacity yang ada di sini Memberi itu gambaran tentang dinyatakan hubungan dengan 3 faktor N. yang mempengaruhi suatu sistem. Jadi ada hubungan antara A, B, dan N. Inilah yang menunjukkan hubungan ini ya. 3 hal inilah yang dianggap untuk dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi rekayasa traffic di dalam kita melakukan komunikasi. Jelas ini, Dek? Jawabin Paham semuanya? Ada yang mau bertanya? Halo? Ntar gue mau nanya. Paham nggak ini, Dek? Jadi untuk quality of service, sistem capacity sama traffic load tadi masuknya ke faktor yang mempengaruhi telekomunikasi ya, Bu? Iya, betul. Maksudnya faktor yang mempengaruhi kita melakukan rekayasa traffic ya. Oh, Dalam rekayasa traffic. telekomunikasi dalam hal ini maksudnya adalah dalam hal kita melakukan rekayasa traffic itu. Jelas ya, Dek? Paham ya? Halo? Oke. Nah, bagaimana misalnya kita di PS Basri apakah sama? Di PS juga sama, cuman bedanya adalah kalau kita PS parameter ukurnya jadi berbeda gitu ya. Misalnya dari sisi parameter untuk mengukur kualitasnya namanya bukan GOS tapi QoS gitu ya. Beban trafficnya bukan merupakan intensitas traffic tapi data. Karena datanya bisa macam-macam kan ya. Bisa video, bisa gambar gitu ya. Makanya kenapa kita sekarang nggak terlalu detailkan untuk yang PS karena bentuk datanya kan bermacam-macam ya, Dek. Jadi kita hanya akan mempelajari satu jenis aja yaitu yang voice. Jadi kita akan pelajari yang CS. Jelas ini semuanya bisa diterima ya? Halo? Jawab, kan?
Jelas ini semuanya, Dek? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Oke. Kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan lagi kita lanjutkan ya. Jadi sebuah traffic itu tergantung dari sistemnya ya ini ya. Sebuah sistem traffic tergantung dari sistemnya. Di situ tujuan utama dari sistem itu adalah bagaimana melayani traffic yang masuk agar sedapat mungkin jumlah yang gagal itu seminimum mungkin gitu ya, atau outgoing traffic yang bisa dilayani itu adalah semaksimal mungkin gitu ya. Nah, untuk mengetahui ini, apa yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mampu merancang peralatannya gitu ya. Karena sebetulnya misalnya Bu Asri punya sebuah jaringan ya. Ini aja jadi langsung biar saya nggak usah gambar ya. Saya punya sebuah jaringan ini ya. Ini ada 1000 pelanggan yang masuk ke local exchange A gitu ya. Dan ada 1000 pelanggan juga yang masuk ke local exchange B. Apakah dengan 1000 pelanggan yang ada di masing-masing ini ya, apakah berarti bahwa N-nya di sini harus sama dengan 1000? Bagaimana menurut Anda, Dek? Apakah kalau usernya itu sama dengan 1000 seperti ini gitu ya? Apakah berarti kita harus nyediain kanal itu 1000, Dek? Gimana? Betul. Jadi, kalau kita punya pelanggan 1000 gitu ya. Agar panggilan yang masuk ke dalam sistem Kalau dapat kita dilayani punya semua pelanggan dilayani 1000, dengan maksimal baik di sehingga LEA ataupun LEB, bukan berarti gitu ya, bukan berarti bahwa kita harus menyediakan 1000 kanal gitu ya. Berarti pertanyaannya adalah berapa sebetulnya kanal yang ideal, kan gitu ya. Nah, untuk mendapatkan kanal yang ideal gitu ya, untuk mendapatkan jumlah kanal yang ideal gitu ya, yang kita lakukan adalah kita melakukan perhitungan ya, perhitungan traffic ya, dan perhitungan traffic ini kita lakukan pada saat busy hour ya, pada saat jam-jam sibuk. Jadi biasanya kita melihat kita melakukan pengamatan ya, jadi kita melakukan pengamatan traffic gitu ya, melakukan pengamatan traffic. Nah, pengamatan traffic ini biasanya dilakukan selama 1 jam. Ya, 1 jam itu sama dengan 60 menit ya, atau sama dengan 3600 detik gitu ya. Jadi dalam kurun waktu 1 jam ini gitu ya, kita cari jam yang tersibuk ya, makanya disebut dengan busy hour. Artinya jam sibuk karena kita akan melihat di 1 jam yang paling sibuk itu sebetulnya jumlah panggilan ini ada berapa sih gitu ya. Jumlah panggilan yang masuk itu ada berapa gitu ya. Sehingga dari sini kita perlu menyediakan berapa nih N-nya. N ini kan terkait dengan perangkat ya. Nanti jumlah N itu terkait dengan perangkat yang harus kita sediakan gitu ya. Jadi yang harus kita rancang adalah bagaimana kita mampu menentukan jumlah saluran yang paling ekonomis ya. Jadi yang jumlah ekonomisnya itu berapa gitu ya. Jadi ekonomis artinya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit gitu ya. Kalau kebanyakan sayang ya. Karena kalau kita mau membuat saluran itu kan kita mengeluarkan dana ya. Tapi kalau terlalu sedikit, nanti yang keblok juga banyak kan ya. Jadi seperti itu. Jadi tujuan kita adalah bagaimana kita mengukur ya pada saat jam sibuk dengan kapasitas traffic yang besar itu, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terhadap perangkat yang terbatas gitu ya. Jadi kita mencoba untuk membuat layanan yang ini seekonomis mungkin gitu ya, untuk mendapatkan tingkat pelayanan yang memuaskan. Jelas ini Dek semuanya? Halo? Paham ya? Paham Iya, Bu. Oke. Nah, untuk melakukan ini, maka kita perlu melakukan perhitungan kan berarti ya. Pertama kita melakukan pengamatan gitu ya.
Jadi langkah-langkahnya kan berarti kita melakukan pengamatan ya. Bentar ya, habis sebentar. Tapi yang harus kita lakukan apa ini gitu kan ya. Kenapa ya kalau Oke. ibunya lagi Berarti yang harus kita lakukan kan kita harus melakukan pengamatan ya. Pengamatan terhadap traffic yang terjadi. Yang pertama adalah melakukan pengamatan. Ya, melakukan pengamatan ya. Setelah melakukan pengamatan terus kita melakukan perhitungan ya. Perhitungan terhadap kapasitas traffic yang terjadi gitu ya. Kapasitas traffic yang terjadi. Nah, sebelum kita melakukan dua hal ini gitu, terlebih dahulu kita harus tahu bahwa jadi sebetulnya yang dimaksud dengan rekayasa traffic itu apa sih gitu ya. Jadi rekayasa traffic itu sebetulnya adalah bagaimana kita melakukan perancangan jaringan yang paling optimum gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil layanan traffic yang paling bagus gitu ya, seperti itu. Nah, untuk itu tadi sudah saya jelaskan di depan, berarti kita harus melihat teknologi switch-nya kan ya. Dan pertama kita harus melihat teknologi switch-nya, dan yang kedua kita harus melihat jenis informasinya ya tadi ya Dek. Halo semuanya, benar ya? Paham ya ini ya? Halo? Jadi kalau kita teknik switch-nya adalah CS, berarti informasi kita adalah voice kan ya. Kalau teknologi switch kita adalah PS, maka informasi kita adalah multimedia. Jadi di sini jenis traffic sendiri dibagi menjadi dua ya. Jadi ada traffic homogen dan ada yang heterogen. Kalau menurut Anda yang homogen itu berarti bentuknya berupa apa, Dek? Yang homogen. Halo? Yang homogen berupa apa berarti? Voice ya, Bu? Iya, betul, voice. Kalau yang heterogen berarti berupa apa? Multimedia. Multimedia, betul. Oke. Artinya, di sini ya maaf ya, sebentar. Saya hapus dulu tulisannya. Multimedia. rekayasa traffic, Multimedia. teknik switching. Artinya di sini kita bisa mengklasifikasikan jaringan dengan bentuk yang pertama kita punya jaringan CS dengan trafficnya homogen. Menurut Anda oke nggak ini, Bu? Bisa nggak kita punya jaringan CS dengan traffic homogen? Oke kah? Oke, Bu. Oke. Kalau kita punya jaringan CS dengan traffic heterogen bisa nggak nih? Enggak, Bu. Nggak bisa, Bu. Oke. Kalau kita punya jaringan yang PS dengan traffic homogen, oke nggak menurut Anda? Bisa. Tidak. Kenapa kok tidak? Karena kan paket itu sifatnya kan dia sharing bandwidth ya. Kalau kita sharing bandwidth tapi hanya punya satu informasi voice, menurut Anda rugi nggak? Rugi ya. Kenapa? Karena kan bentuk informasi kan banyak gitu ya. Kalau kita bisa mengoptimalkan jaringan tapi yang dikirimkan hanya berupa voice kan sayang gitu kan ya. Kemudian kalau yang berikutnya PS dengan traffic heterogen, oke nggak ini? Oke, Bu. Oke ya. Jadi dari 4 bentuk ini yang bisa kita terapkan adalah jaringan CS dengan traffic jaringan CS dengan traffic homogen dan jaringan PS dengan traffic heterogen. Jelas sampai sini, Dek, semuanya? Oke. Jelas, Bu. Ya, baik. Nah, jadi sekarang kesimpulannya adalah sebetulnya rekayasa traffic atau traffic sendiri itu sebetulnya apa sih gitu ya. Jadi menurut ITUT sebetulnya traffic sendiri itu adalah data yang masuk pada suatu sistem atau sirkuit ya selama periode waktu tertentu ya. Dan di sini nanti akan ada beberapa perangkat yang dipakai untuk mengelola traffic yang masuk tadi gitu ya. Jadi ada resource-nya. Resource-nya berupa apa? Ada saluran, ada sentral gitu ya.
ada kanal gitu ya, yang nantinya akan dipakai untuk mengelola informasi agar sampai dari TX ke RX. Jelas sampai sini semuanya, Dek? Paham? Halo? Jelas, Bu. Oke. Next ya, ada yang mau bertanya sampai sini? Lalu, Kalau enggak, Ibu mau nanya, Bu, tadi untuk resource pool buat apa tadi, Bu? Resource pool itu artinya resource itu adalah sumber daya. Sumber daya yang dipakai untuk menyediakan jaringan. Jadi saya tulis ya, resource pool di sini adalah resource pool itu adalah sumber daya yang diperlukan ya, yang digunakan untuk mengelola jaringan. Untuk mengelola jaringan. Nah, apa aja bentuknya? Ada sentral, ya, ada linknya atau kanalnya, gitu ya. Ada salurannya, gitu ya. Ada saluran itu sendiri ya, medianya maksudnya, seperti itu. Dan lain-lain ya. Ada apa namanya? Perangkat-perangkat ya. Kanal Semua tuh perangkat kayak yang mensupport ya, untuk support. lu kemarin ini nggak ada Gitu catatan deh. yang Bupun tulis. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Ada lagi yang bertanya? Enggak ya? Kalau tidak, saya lanjut lagi ya. Nah, di dalam kita melakukan perhitungan traffic atau melakukan rekayasa traffic ini ada besaran trafficnya. Ya, jadi besaran traffic itu adalah parameter-parameter yang dipakai untuk melakukan pengukuran traffic. Jadi besaran traffic di sini itu ada 2 macam besaran traffic. Yang pertama adalah volume traffic gitu ya. Volume traffic gitu ya. Dan yang kedua adalah intensitas traffic. Jadi ada 2 macam besaran traffic ya. Yang pertama adalah volume traffic dan yang kedua adalah intensitas traffic. Apa itu volume traffic? Volume traffic itu adalah ini, jumlah total waktu pendudukan pada suatu perangkat. Jumlah total waktu suatu perangkat itu diduduki disebut dengan volume traffic. Rumusnya adalah ini. Oke, saya tuliskan kembali ya. Jadi volume traffic itu adalah jumlah total waktu pendudukan di mana sebuah perangkat itu digunakan ya. Jadi VT sama dengan integral T sama dengan 0 sampai dengan T JT DT. Itu yang pertama volume traffic. Sedangkan yang kedua adalah intensitas traffic. Apa itu intensitas traffic? Intensitas traffic itu sebetulnya sama seperti volume traffic. Jadi total waktu yang yang dipakai oleh perangkat dalam suatu waktu pengamatan tertentu di mana pengamatannya ini adalah selama 1 jam sibuk tadi ya, selama 1 jam biasanya, dan 1 jamnya itu biasa diambil dalam busy hour gitu ya, atau jam-jam sibuk. Tapi di sini dirata-ratakan. Jadi kalau di sini itu total, kalau di volume traffic tadi total tanpa dirata-ratakan gitu ya. Kalau intensitas traffic itu jumlah total waktunya dirata-ratakan. Sehingga di sini sebetulnya jadinya A ini adalah karena dirata-ratakan terhadap waktu, maka di sini A sama dengan V per T. Jadi saya tuliskan kembali ya. Volume traffic ini notasinya adalah V. Intensitas traffic notasinya adalah A. Jadi kalau V sama dengan ini ya, kalau V adalah sama dengan integral T sampai dengan 0 JT DT, maka intensitas traffic rumus pertamanya adalah A sama dengan V per T. Jelas sampai sini, Dek? Halo? Karena intensitas traffic ini merupakan nilai rata-rata yang didapatkan
setelah kita melakukan pengukuran selama 1 jam terhadap total panggilan yang menduduki sebuah kanal dalam sebuah perangkat. Jelas ini semuanya, Dek? Halo? Iya? Nah, nanti waktunya itu adalah biasanya waktunya itu dalam 1 jam, Dek, pengamatan itu. Kenapa dibuat dalam 1 jam? Supaya dapat memang satuan ukurnya itu adalah 1 jam. Karena nanti antara nilai pengamatan dengan lamanya pengamatan dengan banyaknya percakapan yang terjadi itu satuannya harus sama. Jadi misalnya kita mau menjadikan 1 jam itu mau menjadikan menit, maka berarti pengamatannya kita lakukan selama 60 menit gitu, Dek. Kemudian atau kalau kita mau jadikan ke dalam detik, maka pengamatannya dilakukan selama 3.600 detik. Kalau tadi ada pertanyaan, nggak bisa lebih, Bu? Enggak, ini kesepakatan ya. Jadi biasanya memang basic hour nanti disebutnya BHCA ya. BHCA itu basic hour call attempt itu memang biasanya kita melakukan pengukurannya itu adalah dalam 1 jam pengukuran. Jelas ini semuanya, Dek? Oke. Kita lanjut ya. Ada 3 rumus di intensitas traffic. Rumus yang kedua adalah, ya, A itu sama dengan seperti itu ya, sigma T sama dengan 1 sampai dengan NTN. Artinya apa? Jadi misal saya dengan siapa ya? Sebentar, saya namanya lupa nih. Misalnya saya dengan Ilham telepon selama 3 menit, itu ya. Kemudian Nurul dengan Rifai telepon selama 2 menit. Kemudian Aditya sama Fidel telepon selama 3 menit. Berarti kan 3 ditambah 2 ditambah 3 menit kan? Berarti 8 menit. T pertama 3 menit. T kedua 2 menit. T ketiga 3 menit. Totalnya adalah 8 menit. Dibagi lama pengamatan. Karena tadi kita pakainya menit, maka lama pengamatannya harus dalam menit. Berarti T-nya adalah 60 menit. Berarti 8/60. Itu adalah nilai dari intensitas trafficnya. Jelas ini, Dek? Halo? Jelas nggak? Jadi untuk waktu pendudukannya itu dari jumlah total menit yang kita lakukan saat Iya, betul. penelponan itu, Bu. Berapa? N di sini menunjukkan kanal. Kita punya berapa kanal? Tadi kan saya di depan udah menjelaskan ya, karena kita bicara adalah CS. S itu sifatnya kan dedicated kan, Dek? Halo semuanya? Iya, Bu. Halo? Ya, CS itu kan dedicated. Artinya jumlah yang terlayani hanya yang sesuai kanal. Tadi sudah saya jelaskan di depan kan ya. Di sini. Misal di sini ada 5 kanal. Artinya pada T yang sama hanya 5 orang saja yang dilayani. Artinya orang yang ke-6 dia bakalan diblok gitu. Berarti penghitungan N-nya adalah N pertama berapa lama, N kedua berapa lama, N ketiga berapa lama, N keempat berapa lama, N kelima berapa lama. Dijumlahkan kan sigma jumlah dibagi dengan lamanya pengamatannya, seperti itu. Paham ini, Dek? Nah, lama pengamatan itu tadi seperti yang saya sampaikan, lama pengamatan itu kita sepakat bahwa lama pengamatan itu dilakukannya adalah dalam 1 jam. 1 jam itu 60 menit. Kalau kita melakukan pengukuran dalam menit, maka lama pengamatannya pun harus dalam menit. Ini harus dalam satuan waktu yang sama.
Paham, Dek, semuanya? Halo? Bisa diterima penjelasan Bu Asri? Oke. Ini rumus kedua ya. Rumus 1, rumus 2. Ada satu rumus lagi, rumus yang ketiga. A sama dengan C kalikan TR. A sama dengan C kali TR ini bisa juga dituliskan dengan A sama dengan lambda kalikan H. Nanti banyak nih ya pengertiannya nih ya. Jadi nanti kalau Anda baca-baca di e-learning e-book ya, e-book gitu ya, terkait rekayasa traffic, ada rumus ini gitu ya, ada rumus ini, ada rumus ini, ada rumus ini. Ini semua rumusnya betul, tidak ada yang salah. Artinya kita boleh menghitung dalam cara seperti ini betul, ini juga betul, yang ini juga betul. Ini penjelasannya bagaimana kita lihat. Ya. Kita lihat ini dulu ya. Tadi yang pertama ya. Jadi volume traffic ya. Kita bisa tunjukkan dalam rumus ini ya, V sama dengan integral T sama dengan 0 sampai dengan T JT DT. Terus dari sini kita bisa dapatkan nilai intensitas trafficnya adalah A sama dengan V per T. Oke, yang ini clear ya. Terus yang berikutnya ini yang tadi saya jelaskan tadi, yang saya misalkan tadi saya nelpon Ilham 3 menit, Nurul dengan siapa tadi 2 menit, terus Fidel sama siapa tadi 2 menit juga, 3 menit terus 2 menit, 3 menit juga gitu ya. Nah totalnya ada berapa dibagi dengan seperti itu yang kedua. Kemudian, nah ini ya, tadi yang ditanyakan Nurul tadi ya, mungkin ya saya lupa namanya ya. Jadi memang waktu pengamatan itu umumnya yang dilakukan adalah selama kurun waktu 60 menit. Atau 1 jam pengamatan. Nanti kalau dalam pendudukannya itu dalam detik ya Dek, misalnya teleponnya cuma 2 detik, kemudian 5 detik gitu ya. Kemudian ada lagi 10 detik. Maka pembaginya nanti pengamatannya jangan dalam jam, jangan dalam menit, tapi dalam detik juga, yaitu 3.600. 3.600 detik. Jadi satuan waktunya ini harus sama. Jelas ini Dek? Halo? Paham nggak ini semuanya? Paham, Bu. Oke, nanti di soal kelihatan ya. Nanti ada soal ya. Anda buat dikasih soal. Tadi itu saya buat dikumpulkannya hari Jumat ya. Tapi sebetulnya nanti saya ganti aja dikumpulkan besok ya. Supaya besok kita uji coba Anda udah ngerjain ya. Nanti waktunya saya ubah besok aja ya. Besok siang jam 10 lah ya. Saya kasih batas waktu besok supaya Anda nanti pada saat diskusi itu Anda sudah pernah mencoba untuk mengerjakannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang tadi saya rumus ketiga. Rumus ketiga itu A sama dengan C kali TR atau sama dengan lambda kalikan H. Ya, di mana C ini menyatakan jumlah panggilan persatuan waktu dan TR itu adalah lama pendudukan rata-rata. Misalnya kita buat contohnya adalah 3.600 panggilan per jam, 1 jamnya ada 3.600 panggilan. Artinya kalau itu kita buat dalam menit ya, artinya berarti jumlah panggilannya adalah 3.600 dibagi 60 kan ya. Jadi ada 60 panggilan per menit. Kalau kita buat dalam satuan detik, berarti artinya jumlah panggilannya ada 3.600 per 3.600 panggilan per detik ya. Berarti ada 1 panggilan per detik. Dengan waktunya adalah di situ, waktunya adalah di sini TR-nya adalah 1/60 jam gitu ya. Kalau 1/60 jam, berarti artinya 1/60 artinya sama dengan 1 menit ya kan. Karena 1/60 kali 60. Nah, 1 menit itu adalah sama dengan 60 detik. Sehingga ini dengan kata lain satuan waktunya harus dibuat sama. Gitu Dek.
Sehingga kita dapatkan dengan dari rumus A sama dengan C kalikan TR, maka kita dapatkan ini. A sama dengan gitu ya, kalau kita pakai jam, ya kita pakai jam ini ya, maka sebetulnya A itu adalah sama dengan 3.600 kalikan 1/60. Itu sama dengan 60 jam per jam. Kalau kita buat menit, berarti 60 kali 1. 60 kali 1 menit per menit. Kalau kita buat detik, berarti 1 kali 60 detik per detik. Artinya nanti semuanya sama hasilnya nih, Dek. Ya. Nah, jam per jam, kemudian menit per menit, kemudian detik per detik, itu bisa kita nyatakan dalam Erlang. Jadi ini jam per jam, menit per menit, detik per detik itu kita bisa nyatakan dalam Erlang. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa satuan dari intensitas traffic itu adalah Erlang. Ya, jadi satuan intensitas traffic itu adalah Erlang. Ya, Erlang. Erlang itu nama orang ya. Nah, di sini Erlang tuh juga membuat tabel, Dek. Tabel hubungan antara, dia membuat tabel hubungan antara nilai B, nilai A, dan nilai N. Yang tadi di depan Bu Asri ini. Si ini, nah ini. Yang depan tadi ini, hubungan antara, mana tadi ya? Nah, ini hubungan antara A, B, dan N, ini dibuat tabelnya oleh Erlang. Nah, nanti akan saya tunjukkan ke Anda tabelnya, sekaligus bagaimana kita menghitungnya. Ini nanti saya ajarin hitungnya besok di kampus. Oke semuanya? Halo? Paham sampai sini? Halo? Oke. Yang mau bertanya sampai sini, Bu? Taruh. Saya masih bingung sama TR-nya, Bu. Iya, oke. Jadi yang di slide tadi kan kayak 1 jam tuh 1/60. Terus 60 panggilan per menit berarti 1 menit, sama 1 panggilan per detik sama 60 detik. TR-nya itu Ini gimana? diberi angka, dia dibuat TR-nya itu dimisalkan adalah 1/60 jam, maksudnya begitu. 1/60 jam itu kan sama dengan 1 menit. Jadi ini TR-nya diketahui, C-nya diketahui, contoh kan ini. Contoh itu C-nya adalah 3.600 panggilan per jam. Saya tulis lagi aja ya. Contoh ya. C-nya itu 3.600 panggilan per jam. Ya. TR-nya sama dengan 1/60 jam. Ini diketahui. Berarti kalau gampangannya A itu kan sama dengan C kalikan TR kan, sama dengan 3.600 jam. Ya, per jam, 3.600 per jam dikalikan 1/60 jam kan. Berarti kan sama dengan 3.600 per 60 jam per jam gitu kan, Dek. Nah, ini dicoret jadi ini adalah 60 Erlang. Nah, ini kita bisa ganti, maaf, ini itu kita bisa ganti juga dalam satuan menit. Paham ya? Kalau dalam satuan menit 1/60 jam itu kan artinya 1/60 kali 60 menit. Artinya ini adalah sama dengan 1 menit. Kalau ada 3.600 panggilan per jam, berarti kan artinya ada 3.600 per 60 panggilan per menit. Berarti ada 60 panggilan per menit. Makanya satuannya itu nanti kalau Anda melakukan perhitungan harus sama. Maksudnya begini. Misalnya saya melakukan panggilan selama 3 detik. Ya,
Kemudian Fidel melakukan panggilan selama 5 detik. Nurul melakukan panggilan selama 10 detik. Berarti total berapa? 18 detik kan ya? 18 detik. Nah, saya menghitung A-nya, saya bagi dengan 60 menit. Karena selama 1 jam kan 60 menit. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena satuan waktunya tidak sama. Gitu, Dek. Jadi dalam menghitung A itu, satuan waktunya harus sama. Atau saya ngitungnya 18 detik per 1 jam. Berlama pengamatannya 1 jam. Nggak boleh ini karena ini satuan waktunya nggak sama. Jadi yang betul bagaimana? Yang betul adalah A-nya adalah sama dengan 18 detik dibagi 3.600 detik. Jadi ini satuan waktunya sama. Nah, ketemu A-nya ini berapa? Gitu, Dek, maksudnya. Jadi ini tadi fungsinya adalah untuk menjelaskan bahwa pada saat kita menghitung intensitas refleks itu, satuan waktu yang kita pakai itu harus dalam satuan waktu yang sama. Maksudnya begitu. Jelas ini, Dek? Halo, tadi yang tanya siapa ya? Iya, jelas, Bu. Oke, sebentar Ibu, ya. mau nanya, Bu. Ya. Untuk tahu kita kapan pakai 1/60 jam atau pakai 1 menit sama 60 detik tuh dari mananya, Bu, tadi? Itu Anda menentukan sendiri, Dek. Jadi Anda mau menggunakan Anda mau menggunakan perhitungan berdasarkan waktu dalam jam, dalam menit, atau dalam detik, itu tergantung Anda. Tapi yang jelas, periode pengamatan itu adalah selalu dalam 1 jam. Paham, Dek? Paham, Bu. Oke, seperti itu. Paham, Kalau ya? lu dalam jam 1/60, kalau dalam menit 60, Mohon kalau maaf dalam ya. detik 1 detik. Jelas ini? 60 Semuanya? detik, sorry. Kalau nggak ada yang bertanya lagi? Nggak ya? Kalau nggak, Pak, selanjutkan ya. Jadi, kesimpulannya adalah pengertian intensitas refleks itu ada 3. 1, 2, 3. Kalau kita kaitkan dengan yang tadi, maka pengertian nah, ini tadi kan udah ya. Ini itu kita nyatakan sebagai Erlang ya, udah ya. Jadi, pengertian intensitas refleks itu ada 3. Yang pertama adalah intensitas refleks adalah rata-rata banyaknya percakapan yang terjadi bersamaan selama 1 jam. Berarti ini mewakili rumus yang keberapa kira-kira, Dek? Rumusnya? Iya, betul. Ini menunjukkan rumus pertama. Terus, rumus kedua, kita bisa menyampaikan bahwa intensitas refleks itu adalah rata-rata banyaknya percakapan yang terjadi dalam waktu yang sama dengan waktu pendudukan rata-rata. Berarti ini rumus keberapa? Keberapa? Iya, kedua. Dan yang terakhir kita bisa menyatakan bahwa intensitas refleks itu adalah waktu keseluruhan dalam jam untuk membawa percakapan. Berarti ini rumus yang ketiga. Iya. Ibu mau nanya, untuk bedanya antara rumus pertama dan rumus kedua tuh gimana ya, Bu? Oke. Jadi nanti dalam soal itu Anda bisa melihat ya, Dek, yang diketahui apa. Jadi bisa jadi nanti Anda akan menggunakan rumus ini ya, menggunakan biasanya yang dipakai rata-rata itu ini nanti ya, ACTR bisa dipakai atau bisa juga menggunakan lambda kali ya. Atau bisa juga menggunakan V per T, tergantung yang diketahuinya, Dek. Misalnya diketahui volume traffic ya, berarti kan tinggal Anda menghitung volume trafficnya gitu ya. Dibagi dengan T, seperti itu. Nanti dalam soal kelihatan, Dek.
Gitu ya. Dilihat soalnya nanti. Oke? Baik, Bu. Oke ya. Nah, kalau yang untuk rumus ini khusus rumus A sama dengan lambda kali H. Ya, saya bentar ini di sini ya. Terus untuk rumus A sama dengan lambda kali H. Di sini H ini menyatakan waktu genggam. H itu disebut dengan holding time. Holding time itu artinya adalah waktu genggam. Artinya waktu pada saat kita menduduki kanal gitu ya, Dek. Jadi kan sifat kita kan dedicated ya. Dedicated itu artinya pada saat sama seperti kita akan melakukan proses di CS itu seperti orang melakukan handshake kan ya. Orang melakukan handshake itu pasti tangannya menggenggam kan. Nggak ada orang handshake itu tangannya nggak genggam, bener nggak? Halo? Halo ya, bener ya Dek ya. Makanya kenapa dikatakan waktu genggam, karena di situ kanalnya itu betul-betul terduduki hanya untuk yang melakukan panggilan. Saya izin minum dulu ya sebentar ya. Ya Allah, kasihan banget. Jelas ini Dek. Halo? Halo? Jelas nggak? Nanti kita lihat soal ya, biar jelas ya. Halo semuanya? Halo? Jelas nggak ini Dek? Halo semuanya? Ya, Bu. Ya. Ini contohnya ya. Contoh soal. Diketahui suatu berkas terdiri atas 4 saluran, berarti N-nya sama dengan 4 ya. N1-nya 0,25 jam ya. N2-nya 0,5 jam. N3-nya 0,25 jam ya. N4-nya 0,5 jam. Maka totalnya berarti total pendudukannya adalah tinggal ditambahkan volumenya ya. 0,25 ditambah 0,5 ditambah 0,25 ditambah dengan 0,5 ya. Berarti sama dengan 1 ya. 1,5 ya. 1,5 jam. Nah, waktu pengamatannya dilakukan selama 1 jam sibuk. Berarti per 1 jam. Ya kan? Berarti 1,5 jam per jam sama dengan 1,5 Erlang. Nah, sekarang kalau kita mau jadikan ke menit misalnya, berarti kalau 0,25 jam berapa menit? Berapa Dek? Halo? 5. Berapa? Berapa menit? 15. 15 menit, oke. Ini berapa menit? 30 menit. 30 menit, oke. Ini berapa menit? 15 menit ya. Ini berapa menit? 30. 30 menit. Artinya berarti totalnya adalah berapa nih? Totalnya berapa? No, menit. Totalnya berapa menit? Ya, 90 menit. Punya gini. Nah, pernya 1 jam itu kan 60 menit. Jadi pernya harus 60 menit. Sehingga ini satuan waktunya harus sama. Menit, ini menit. Sehingga ketemunya tetap sama 1,5 Erlang. Jelas, Dek? Paham? Halo? Oke ya. Jadi mau kita gunakan satuan waktu jam atau kita gunakan satuan waktu menit, maka hasil akhirnya itu akan sama gitu ya. Gitu, jelas ini ya? Jadi nggak boleh misalnya Anda 1,5 jam pembaginya di sini Anda bagi dengan 60 menit.
Ini nggak boleh. Atau sebaliknya, Anda ini 90 menit, di sini Anda tulis 1 jam. Ini juga nggak boleh. Jadi yang bawah itu harus dalam satuan waktu yang sama. Ini 1 jam, ini 60 menit. Jelas ya semuanya? Oke. Lanjut ya. Ada satu lagi rumus untuk A. A tadi kan sama dengan V per T ya. Karena V itu adalah sama dengan integral. T sama dengan 0 sampai T dt. Ya, apa CT dt gitu ya. Maka kita, ini dt ya maaf ya. Atau CT atau MT sama aja ya. Maka kita bisa rumuskan A ini sama dengan A ya. A itu adalah sama dengan ini. Seperti ini ya, seperti integral dari T sama dengan 0 sampai T CT dt. Gitu ya Dek ya. Tapi biasanya untuk rumus ini tidak terlalu dipakai ya, jangan khawatir. Jadi biasanya kita nggak pakai rumus yang integral ya, tapi kita pakai rumus yang ini. Kita pakai rumus yang lain gitu ya. Jelas ini Dek, semuanya halo? Ya, Maksudnya nanti kalau Anda nemukan rumus ini di di e-book gitu ya, di internet gitu. Ini kok rumus A kok banyak banget. Memang pengukurannya itu bisa dengan banyak cara ya. Jadi kita bisa nemuin banyak rumus gitu, seperti itu. Oke ya, sampai sini ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke sini, Dek? Karena ini sudah kelanjutannya lagi. Ada yang mau bertanya sampai sini semuanya? Terkait 2 parameter ini? Halo? Suara saya bisa didengar nggak nih meskipun kayak gini Dek? Mohon maaf ya semuanya ya. Iya, mohon maaf ya. Aduh, ini sudah minggu Lu depan mau jawabin, ujian bukannya lagi iya ya. ini. Jadi saya, aduh ya Allah. Ya nggak apa-apa lah ya. Harus mungkin sedang diuji. Ya kalau nggak ada, Bu Asri lanjutkan lagi ya yang ini ya. Nah, sore ini mau saya selesaikan ya. Jadi besok kita tinggal materi satunya. Lanjut ya. Ya, lanjut lagi. Oke. Lanjut sekarang terkait ini. Ntar saya kasih tempat kosong dulu. Ini di record nggak, Dek? Halo? Oke ya. Oke. Sekarang saya jelaskan lagi ya. Tadi di depan kita sudah nemuin gambar seperti ini ya. Ya kan? Nah, kita nemuin gambar seperti ini ya. Saya ulangi lagi, ini adalah Gua aja nih yang sekalian. bekerja. Ya. Di Oh, udah sini kita tahu. sepakat bahwa yang kita pelajari itu adalah JS. Oke ya. Terus ini adalah incoming call, betul ya Dek semuanya? Halo? Ini adalah outgoing call. Dan ternyata tidak semua incoming call itu terlayani. Pasti ada yang reject atau ada yang block. Gitu ya. Terus tadi kita sepakat bahwa untuk mengukur sistem yang ada di sini, sistem kita karena JS, maka di sini ada nilai cost. Dan kita sepakat bahwa nilai cost kita adalah kurang dari sama dengan 2%. Halo? Sudah ya ini ya? ya. Oke. Nah, jadi sekarang adalah apa sebetulnya incoming call kalau kita bicara di JS itu? Pertanyaannya kan itu ya. Jadi yang dimaksud dengan incoming call itu adalah seluruh panggilan ya. Seluruh panggilan yang berusaha gitu ya. Yang berusaha untuk masuk ke Ya Allah, dalam sistem.
untuk masuk ke dalam sistem. Ya, karena kita bicara CS, karena kita bicara sistem kita adalah CS, maka di sini incoming call-nya ya berupa voice, ya, seperti itu. Nah, seluruh panggilan yang berusaha masuk ke dalam sistem itu bisa kita nyatakan sebagai nama lainnya, bisa kita nyatakan sebagai override traffic. Ya, jadi di sini itu bisa kita sebut sebagai override traffic. Oke ya. Nah, override traffic ini dinyatakan dengan A0. Karena sebetulnya override traffic ini adalah bagian dari intensitas traffic. Jelas sampai sini, Dek? Halo? Ibu, tadi over traffic yang sebelum incoming call atau yang pas incoming call? Semua incoming call yang masuk ke dalam masuk ke dalam sistem itu disebut sebagai override traffic. Jadi semua yang berusaha masuk ke dalam, semua panggilan yang berusaha masuk ke dalam sistem, baik itu nanti yang terblok, ya, yang terlayani maupun tidak, semua yang telepon masuk ke dalam sistem itu disebut dengan incoming call. Meskipun ada yang terblok karena kanalnya nggak cukup, itu disebut dengan incoming call atau override traffic. Saya diketawain anak saya, Dek. Ini mamanya kerja diketawain ya. Maaf ya, Dek. Oke ya, jelas, Dek. Jadi semua, saya ulangi ya, semua panggilan yang berusaha masuk ke dalam sistem ya, semua, Dek, semua nggak ada terkecuali ya, baik yang ditolak, di reject ya, yang diterima tapi nggak diangkat, itu semuanya dianggap sebagai dianggap sebagai override traffic. Jelas, Dek? Paham? Halo? Iya, jelas, Bu. Oke. Dan itu dinyatakan dalam A0 ya. Kemudian setelah itu ternyata dari incoming call ini gitu ya. Dari incoming call ini ada yang disebut dengan outgoing call ya. Outgoing call. Outgoing call itu apa? Outgoing call itu adalah panggilan yang terlayani. Yang terlayani oleh sistem. Ya. Panggilan yang terlayani ini dinyatakan sebagai carried traffic. Yang dibawa oleh sistem carried traffic. Nah, carried traffic ini nanti bentuknya ada dua. Ada yang answered, ada yang seizure. Nah, apa ini bedanya? Jadi gini, misal ya, saya nelpon ke Nurul, ya, Bu Asri nelpon ke Nurul, tapi Nurulnya itu nggak mau ngangkat. Jadi sebetulnya sini saya gambarkan dulu ya. Saya gambarkan dulu ya, gambar seperti ini ya. Halo. Mudah-mudahan masih mengikuti ya, Dek. Ya Allah, maaf ya. Oke. A, B, C, D, E, F, G, H. Ini L, E, A. Ini L, E, E. Oke ya. Ini misalnya saya di sini nih ya, B. Ini Nurul, ya. Saya mau nge-call Nurul. Nih. Kemungkinan ini saya sudah berhasil melewati ini ya. Sudah berhasil gini. Saya nelpon Nurul ini berhasil. Berarti kan secara sistem saya dapat kanal kan, Dek? Halo, Dek? Bener nggak? Saya tidak terblok kan karena saya nyambung dengan Nurul. Tapi masalahnya
Nurul ini nggak ngangkat. Entah karena Nurulnya itu sedang online dengan yang lain, atau Nurulnya sedang tidak diangkat lah istilahnya. Kalau tidak diangkat berarti kanalnya ini kan tidak terduduki, benar nggak, Dek? Jadi tidak terduduki, maka saya akan keblok kan. Halo? Akan berhenti nggak? Ringing itu kan ada masanya ya. Iya, Ringing Bu. itu kan batasnya katakanlah 15 detik. Setelah 15 detik, kring gitu ya. Nurul nggak ngangkat, maka matikan, Dek. Matikan, panggilannya akan matikan. Halo? Kalau mati, Nurul harus gimana? Harus apa lagi, Nurul? Harus apa? Halo? Untuk menghubungi saya, harus apa? Harus Dialing. kan? Harus dialing lagi. Kenapa? Karena sifat CS itu adalah apa, Dek? BCC. Apa itu BCC? Block. Iya, block, call, clear. Jadi pada saat saya nelpon Nurul tapi Nurulnya tidak mau ngangkat, maka saya lama-lama akan putus ya. Bener nggak nih, mati kan? Bener nggak? Halo semuanya? Sehingga saya harus dialing Block lagi. call, Bener nggak dialing nih? Halo lagi. semuanya? Iya, Bu. Paham ya? Nah, BCC, block itu call yang clear. disebut dengan seizure. Jadi seizure itu kondisi connect ya. Connect itu artinya sistemnya oke gitu ya. Nggak masalah sistemnya, tapi not answer. Nggak dijawab, nggak diangkat, maka ini akan keblok. Ngerti nggak, Dek? Halo, itu kan carried kan? Terbawa sebetulnya trafficnya kan? Halo? Berikan ya, Bu? Iya, ini saya menjelaskan seizure memang. Ini saya menjelaskan seizure. Ini adalah saya menjelaskan tentang seizure, Dek. Ini saya menjelaskan seizure tadi gitu loh. Tapi kalau answer itu connect, ya, connect dan diangkat. Sehingga sistemnya kan, ini sistemnya kalau connect kan sistemnya oke ya, Dek. Dan diangkat, maka kan terduduki kanalnya. Dipakai kan kanalnya kan. Paham nggak ini, Dek? Paham apa enggak nih? Paham, Bu. Oke. Karena kita nggak bisa mengukur blok itu hanya berdasarkan atas ketidakcukupan kanal gitu ya, Dek. Sebetulnya kanalnya cukup gitu ya, tapi si usernya nggak mau ngangkat. Kan lama-lama juga terblok, tapi kan bloknya itu tidak menunjukkan bahwa kapasitasnya jelek kan. Tapi masalahnya adalah usernya nggak mau ngangkat gitu loh. Jelas nggak ini? Jelas, Bu. Ibu. Iya, ada yang mau bertanya? Bu. Tapi kalau yang sudah terjawab cuman disuruh hold dulu gimana? Sudah terjawab tapi Ada user satu ini dapat panggilan lagi, bisa ditahan nggak sih? nggak bisa. Kan sifat dari CS itu kan dedicated, kan sudah saya jelaskan kemarin ya. Artinya pada saat B itu menduduki E, maka C, ya seandainya C itu mau nyambung ke E juga, maka dia akan terblok kan begitu. Sistemnya kan BCC, Dek. CS kan memang BCC. Kalau BS, BCH kan, halo semuanya, kan seperti itu. Block call. Iya, kalau BS kan block call health. Ya, kalau CS kan block call clear, artinya kalau saya nggak nyambung ya udah, saya harus dialing ulang karena untuk CS setiap kita melakukan panggilan tahapnya ada berapa macam deh tahapnya? Ada berapa tahap untuk melakukan panggilan? Halo? Ada 3, Bu, kalau Iya, CS. betul, ada 3 tahap ya. Mulai dari apa, Dek? 1? Handshake.
Ya itu handshake. 3 tahap yang disebut dengan handshake. Tahapnya apa aja? Pertama tuh membangun dulu nggak sih? Satu apa? Call setup, Bu. Ya, calling setup, inisialisasi. Yang kedua, Transfer data. transfer data. Yang ketiga, Pemutusan ya, Bu. iya, pemutusan hubungan. Ya, seperti itu ya. Jadi itu adalah 3 tahap yang kita lakukan kalau kita melakukan proses komunikasi. DCS. Oke ya, jelas ya ini ya semuanya? Jelas enggak nih? Halo, Dek? Oke. Nah, carry traffic ini dinyatakan dengan Y. Notasinya adalah Y. Jadi ini carry di sini notasinya adalah Y. Nah, terus yang terakhir adalah block. Block call. Block call itu notasinya adalah R. Ya. Block call itu notasinya adalah R. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan panggilan itu terblok? Nah, kan gitu ya, Dek ya. Apa sebetulnya yang menyebabkan blok? Yang pertama adalah ada 3 ya. Yang pertama ini tadi. Ini yang pertama tadi. Penyebab blok pertama adalah karena si penerima ya. Karena penerima atau yang dihubungi RX ya. Saya ngomongnya RX ada ya. Penerima atau RX tidak menjawab. Nah, tidak menjawab atau tidak mengangkat ya. Mengangkat atau sedang tidak menjawab atau sedang online dengan yang lain aja ya. Tidak menjawab masih tidak mengangkat lah ya. Atau sedang online dengan yang lain ya, dengan yang lain. Maka kita akan terblok. Ngerti nggak? Halo semuanya? Benar ya? Iya. Halo? Yang kedua, yang kedua adalah Mata gue merah ya. ini blok yang pertama ya, yang kedua adalah di sini. Jadi kita tidak dapat kanal nih. Ya ini kan CN ya, ini CN ya, kanal core network ya, ini AN kan, akses network. Jadi di sini kita nggak dapat kanal, di jaringannya kita nggak dapat tadi ya. Jadi yang kedua kita tidak mendapatkan kanal. Kedua, tidak mendapat kanal. Ya. Habis kanalnya, tidak mendapatkan kanal. Yang ketiga, kita dapat kanal. Di sini kita dapat kanal. Usernya nggak masalah. Tapi ternyata di sini, Dek. Di local exchange yang dekat dengan usernya kita nggak dapat nih di sini. Nah, di AN ya. Ya, di AN ya ini kita nggak dapat gitu loh ya. Jadi di sini kita terblok, nggak dapat. Nah, jadi tidak mendapat kanal yang ini di CN-nya, yang ini tidak mendapat kanal di local exchange atau end office dari RX. Jelas, Dek? Jadi kita di sini sebetulnya dapat kanal nih. Kapasitasnya mampu, tapi begitu sampai sini, karena ini sedang digunakan semuanya, kita nggak dapat di sini terblok. Jelas, Dek? Halo? Jelas nggak nih? Ibu. Dari sebelah sini nggak ya? Cuman Ya. pas mau kenalpon. Berarti yang ketiga kan dari yang kanalnya kan dibilang tidak mendapat Gua nelfon dulu nih. ya. Berarti sama juga kayak usernya sedang Iya, office-nya online nggak ada. dengan yang lain bukan? Enggak mesti begitu, Dek. Jadi kan pada saat kita mau terhubung ke user yang terakhir, di posisi terakhir ini, Nggak tahu nggak yang kebaca. menyambungkan kan adalah LE yang terakhir ya, Dek ya. Jadi sebentar maaf.
Maaf ya Dek ya. Karena kapasitas kanal kita yang terakhir Kasihan ini ibunya mampet ya di rumah. sudah penuh Dek. Jadi kanal yang ada di LA itu sudah kepakai semua gitu loh. Si switch yang ada di LA itu kan dia juga punya kanal ya. Itu sudah digunakan untuk user-user yang lain gitu ya. Sehingga dia mau menghubungkan ke sini nggak bisa lagi gitu loh Dek. Kan kapasitas kanal itu ada di sisi lokal Xing ada, di sisi TE ada. Paham nggak ini Dek? Jadi kayak misalnya saya telepon orang tua saya di Malang ya, mungkin antara saya ke Malangnya oke, tapi begitu di Malangnya, posisi yang terakhir dengan ibu saya itu kepakai semua nih salurannya, sehingga saya terblok. Paham nggak? Di lokal Xing yang terakhir, di aksesnya. Itu penuh, itu maksudnya. Jelas nggak ini? Ibu, local Kalau exchange sama aja kayak end office berarti ya Bu? Sama, memang local Xing adalah end office. Local Xing atau end office kan Mas Ri bilang. Local Xing sama dengan end office. Posisinya ada di AN ya, akses network, bukan di core. Kalau yang ini nggak dapat kanalnya itu di sisi core-nya, di tengah. Halo, ngerti ya Dek? Di sini nggak dapat kanalnya. Iya Bu. Paham ya? Makanya pada saat pertemuan awal saya kemarin, saya sudah menjelaskan tentang bentuk jaringan, tentang CSPS. Kenapa? Karena nanti ke belakang ini dipakai terus. Anda kalau nggak tahu CSPS, nggak tahu bentuk jaringan itu CN, Core Network Access itu nggak ngerti ya. Ini Pak bingung lagi gitu. Paham nggak ini Dek? Halo? Jelas ya? Semuanya? Jelas Bu. Oke. Udah mau maghrib Bu. Suara dari luar masuk ya Dek? Ada pengajian masuk ya suaranya? Kenceng nggak? Halo? Kalau kenceng saya pindah nih. Soalnya kamar saya memang ada ini pintunya. Halo Dek? Halo semuanya? Jawab dong. Enggak. Ada suara dari luar masuk enggak? Keganggu enggak Anda? Enggak Bu. Oh, enggak ya. Oke. Lanjut ya. Oke ya, jadi dari sini kita dapatkan rumus ya. Dengan ini sama dengan A, ini sama dengan Y, dan yang sini adalah R. Maka kita dapatkan rumus A sama dengan Y plus R. Jelas sampai sini Dek? Halo? Paham ya? Oke. Nah setelah itu, habis lagi ya. Oke, tunggu ya. Habis lagi nih. Oke, sekarang kalau kita anggap ya Dek, tadi saya gambarkan lagi ya. Nah ini kan gambarnya gini ya tadi ya. Ini adalah A, ya ini adalah Y, ini adalah R. A itu adalah overhead traffic. Ini adalah carry traffic. Ini adalah block call atau reject call gitu ya. Atau apa lost traffic ya, kita bilangnya lost traffic, sorry. Ini kita bilangnya adalah lost traffic. Lost traffic. Nah, jika ya, kan tadi kita punya rumus A sama dengan C kali TR ya, Dek. Halo, semuanya? iya Bu. Nah, misalnya C itu kita anggap aja sama dengan P. Ya, di mana P itu adalah jumlah panggilan yang mencoba ya, yang berusaha masuk. Maka kita akan bisa tuliskan kembali A sama dengan P kalikan TR. Benar ya, Dek?
Halo? Iya benar. Iya, Bu. Oke ya. Terus jika yang terlayani itu adalah sebesar B gitu ya. Maka kita bisa menuliskan bahwa Y sama dengan B dikalikan TR. Terlayani adalah apa? Bener nggak ini? Jika yang Halo, terlayani adalah sebesar B. bener nggak ini halo semuanya? Oke ya. Dari sini A sama dengan, saya tulis ya, A sama dengan B kalikan TR. Y sama dengan B kalikan TR. Padahal tadi kita punya rumus A sama dengan Y plus R. Kan gitu ya. Kita masukkan. Kita substitusikan B kalikan TR sama dengan B kalikan TR ditambah R. Kita gabungkan jadi satu ya. Kita pindahkan berarti R akan sama dengan B kalikan TR dikurangi B kalikan TR. Dari sini kita dapatkan ini R-nya sama dengan TR-nya kita keluarkan. B min B. Kita dapat rumus ini. Jadi jumlah panggilan yang hilang itu adalah sama dengan banyaknya panggilan yang masuk dikurangi banyaknya panggilan yang terlayani dikalikan dengan TR-nya. Kalau ambil paket gini. Halo, Dek? Panggilan itu Benar ya ini ya? tanggalan Jelas ya? Oke, ini Tadi untuk rumus B dikali TR itu dapat dari mana, Bu? Karena B-nya itu dari ini nih. Jika kita anggap yang terlayani adalah sebesar B. Yang terlayani ini, bentar ya, tulisannya jelek, saya agak pusing. Yang terlayani itu adalah sebesar B. Ngerti nggak? Paham nggak, Dek? Iya, Bu, paham. Ya, adalah B. Tadi yang berusaha masuk sebesar B, yang terlayani B, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Benar ya, Dek? Jelas ya? Berarti ntar jumlah masuk dikurangi yang terlayani ya, Bu? Dikalikan dengan TR-nya, maka itu adalah jumlah panggilan yang hilang. Maka kita dapatkan ini. Oke? Semuanya? Jelas ya? Jelas nggak ini? Jelas nggak, Dek? Halo? Paham nggak nih? jelas Ibu. Oke, lanjut ya. Nah, tadi jadi kesimpulannya, jika ada panggilan yang gagal ya, sebetulnya diapakan sih dalam sistem itu kalau ada panggilan yang tadi kan R tadi yang gagal tadi. Itu dalam sistem itu sebetulnya diapakan gitu ya. Yang pertama ya dibuang aja gitu ya. Dapat basiton. Yang kedua adalah sebetulnya ada sistem antrian deh. Tapi antriannya itu ada Q apa? Bacanya apa ini? Q ya, apa bacanya? Betul ya. Jadi ada antrian gitu ya. Maka kalau ada antrian itu sebetulnya kalau antriannya itu pada saat antrian ada yang kosong ya dia akan disambungkan. Cuman antriannya itu hanya dalam beberapa milisecond. Waktu tunggunya ya cepat sekali ya. Sehingga kalau misalnya nggak sempat ngantri ya dia akan dibuang juga gitu ya. Dan antrian yang terjadi itu sistemnya adalah ini. Intinya adalah kalau ada yang reject berarti dia akan dapat nada sipu atau dibuang, terblok ya seperti itu. Jelas sampai sini Dek semuanya?
Oke, lanjut ya. Nah, 1 Erlang yang tadi Bu Asri jelaskan jam per jam, atau menit per menit, atau detik per detik, itu kan tadi saya bilang itu sebagai 1 Erlang kan ya. Lu kalau Nah, mau 1 balik Erlang buka ini laptopnya apa kan? sebetulnya adalah Kalau sama mau buka dengan itu 1 TU, kardigan. 1 traffic unit itu ya. Iya, gue masih kesini juga nih. 1 traffic unit itu ya. Jadi ini akan menunjukkan berapa banyaknya gitu ya saluran yang terduduki terus-menerus selama 1 jam pengamatan. Makanya kenapa dari tadi Bu Asri sampaikan bahwa lamanya pengamatan itu adalah selama 1 jam atau 60 menit atau 3.600. Ini untuk mengingatkan Anda aja ya bahwa satuan waktunya sangat terlihat seperti Pindahin ini. aja lo nggak tong sampahnya. Oke ya, sampai sini jelas deh semuanya. Iya, Nan. Halo, jelas ya. Iya, Ibu. Berikutnya, Iya, Nan. nah ini yang rumus tadi. Untuk override traffic itu dinyatakan dengan A sama dengan lambda kalikan H yang tadi di awal ya. Di mana H itu menunjukkan waktu pendudukan rata-rata atau holding time ya, waktu genggam. Ya, sehingga kita lihat contohnya di sini. Ini contohnya ya. Misal diketahui sebuah sentral itu menerima panggilan sebanyak 1.800 panggilan ya selama 1 jam. Berarti lambdanya adalah 1.800 selama T-nya adalah 1 jam pengamatan ya. Nah, atau ditanyakan di sini adalah dengan waktu pendudukan rata-ratanya hanya selama 3 menit. Nah, di sini Anda mau menjadikan apa nih? Mau jadikan menit atau mau jadikan jam? Ya, Anda mau jadikan menit atau mau jadikan jam? Kan ini 1.800 panggilan per jam. Berarti per menit ya berapa kalau dalam menit? Nah ya, kosong lagi ya. Nah di sini ya, diketahui override traffic ya A0 sama dengan atau lambda sama dengan 1.800 panggilan per jam. Ya. Hanya sama dengan 3 menit. Ya, yang ditanyakan ditanyakan adalah A0. Ya, jawab A0 sama dengan lambda kalikan H. Ini menit, ini jam, Dek. Berarti kita harus dalam satuan waktu yang sama. Kalau 1.800 panggilan per jam, berarti berapa panggilan per menit? Berarti sama dengan 1.800 dibagi 60 kan? Panggilan per menit. Halo? Benar ya, Dek? Ya. Dikalikan, ini hanya sudah dalam menit. Berarti tinggal dikalikan 3 menit. Ini dikalikan dengan 3 menit. Berarti jawabnya adalah, kita coret, ini 2, ini 1. Berarti sama dengan 90 menit per menit. Sama dengan 90 Erlang. Jelas, Dek? Halo semuanya? Nah, kalau ini mau Anda jadikan jam, berarti ini sama dengan 3/60 jam. Benar nggak? Halo? Iya. Berarti kalau kita jadikan jam A0 sama dengan lambda kali H, sama dengan 1.800 panggilan per jam, dikali 3/60 jam. Sama dengan ini coret. 1, 2, 90 jam per jam. Sama dengan 90 Erlang. Sama, Dek? Iya, sama. Ibu.
Kenapa, Dek? Ada yang bertanya? Kalau misalkan haknya itu jadi 3 jam berarti Hah? per 3 jam? 60 ya. Ini kan 3 menit diketahuinya. Ya, kalau Nggak mungkin dong, Dek. Kita pengamatannya aja 1 jam. Masa waktu genggamnya 3 jam, gimana ceritanya? Ada gitu teleponnya sampai waktu genggam tuh rata-rata nggak mungkin 3 jam ya. Biasanya dalam menit lah. Masa waktu genggamnya 3 jam, padahal kita pengamatannya cuma 1 jam. Gitu, Dek. Paham ya? Oke. Sudah semuanya jelas ya? Jadi nanti kalau menjawab pertanyaan, Anda nggak boleh salah ya ini ya. Bu Asri selalu concern lihat ininya nih. Menit-menit atau jam berjamnya ini. Kalau hasilnya sampai salah berarti pengerjaannya salah berarti. Sampai sini ada yang mau bertanya, Dek? Halo? Ada yang mau bertanya? Gitu ya? Ya, oke. Karena sudah maghrib ya, besok saya lanjutkan ya. Dicoba aja ini yang saya taruh di latihan, Dek. Ini ada 3 soal. Anda kerjakan nanti ya. Saya sudah taruh di e-learning. Cuman waktunya itu saya kasih waktu sampai hari Jumat. Tapi saya minta Anda kerjakan nanti. Besok kita bahas bersama, oke? Semuanya ya. Halo? Kita lanjutkan besok ya. Halo semuanya? Oke ya. Oke. Karena udah ada deh. Ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Mohon maaf lahir batin ya. Doakan saya cepat sembuh ya suaranya ya.